Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan kebenar yang sama-sama kita hormati, Pak Kasubag, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini dari beberapa sisi kehidupan mereka penuh dengan kekurangan atau ketidakcukupan. Kita alhamdulillah hari ini terpilih salah satu di antara sekian banyak manusia hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang mendapat posisi yang luar biasa, terutama masalah akidah, ibadah, sekarang lebih kurang penduduk bumi 7 lebih miliar, lebih kurang 1,5 lebih muslim. Berarti kita taruhlah 7, 1,5, 5,5, 6 miliar. Kalau 7,5, kalau 7 berarti 5,5 miliar penduduk bumi yang tidak diberi oleh Allah kenikmatan yang paling besar, iman, akidah. Alhamdulillah, nikmat iman merupakan nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun, karena hidup, walaupun hidup bergelimangan dengan harta, dengan kemewahan dan lain sebagainya, jika tidak beriman, maka itu semua di hadapan Allah, terutama kehidupan akhirat, tidak bermakna sama sekali. Salawat biringan salam mari kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita tetap berharap pada Allah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai mau mendatangi kita termasuk menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Dan nanti di yaumul akhir akan mendapat syafaat dari beliau, dan harapan kita mudah-mudahan bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini judul kita yaitu tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk azab yang Allah sediakan di neraka menurut Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, itu banyak sekali ayat yang menyisakan tentang azab atau bentuk-bentuk azab. Kenapa Allah ceritakan, Allah kabarkan tentang bentuk-bentuk azab di neraka itu kepada manusia? Di antaranya kata ulama, salah satu kenapa Allah kisahkan tentang neraka itu supaya benar manusia serius
dalam menjalani hidup ini berhati-hati jangan sampai hamba Allah itu masuk dalam neraka. Itu salah satu kata ulama. Karena azab di neraka itu tidak bisa kita samakan dengan azab di dunia. Dari segi kualitas, dahsyatnya, sakitnya itu tidak bisa disamakan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, api yang Allah turunkan kepada Nabi Adam AS yang ada di muka bumi yang sekarang kita yang masak pakai kompor, yang pakai gas ada api itu pas jadi itu baru debunya, panasnya itu baru rasanya debunya api di neraka. Nauzubillah, kita panas sampai beberapa ribu derajat yang api dunia ini belum jauh debunya, baru asapnya. Ya Allah, berarti cuman dasarnya. Nah, disinilah yang kata ulama kita harus berhati-hati. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengisahkan tentang azab api neraka itu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa ayat Al-Quran mengenai neraka ini. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Allah memberi warning. Dengan nanti digambarkan tentang azab neraka, Allah kabarkan azab neraka itu akan didapati bagi siapa? Bagi orang-orang yang menghadap Allah nantinya, tetapi ketika dia menghadap Allah, dosanya itu sudah menenggelamkannya. Maksudnya adalah dosanya banyak daripada pahalanya, Pak Syadi. Karena di sana itu ada mizan, timbangan. Ada timbangan untuk amal baik, ada timbangan untuk amal jelek. Kalau amal baiknya banyak, melebihi daripada amal jeleknya, amal baiknya 1000, jeleknya 999, lebih 1, Pak Syadi. Berarti dia termasuk orang yang beruntung, tidak mendapatkan. Tapi kata Allah, apabila nanti timbangan jeleknya itu nanti banyak, nauzubillah, semangat, dilihat rapot hitam, merah, masih dulu kan rapot merah tuh pakai alamat tuh naik kelas lah, celana merah, matematika merah, bahasa Indonesia merah, IPS merah, lah pakai alamat tuh naik kelas merah. Boleh gitu banyak pakai alamat. Inilah yang maksud. Tapi kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi apabila amal kebaikannya itu banyak yang ditimbang itu tadi, rapotnya hitam, paling rendah nilai dia 6, 7, 8, 8 ambil berat rapot jannah. Kata Allah, kami masukkan dalam surga ashabul jannah fiha khalidun, mereka kekal di sana. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu, kata Allah. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
Jadi adik, kita semua ni akan mendatang neraka, kata ulama. Itu jumhur ulama sepakat, kita semua akan mendatang neraka. Nah, orang baik ke, kata ulama, baik itu ulama-ulama terdahulu maupun ulama sekarang, menafsirkan seperti itu. Pasti juga kita pasti akan mendatangnya. Namun ada yang menafsirkan mendatangnya di sini adalah melewati sirat. Sirat itu jambatan. Sebelum dia menyampai di surga, dia harus melewati sirat itu. Di bawahnya ada neraka. Dalamnya itu 70.000. 70.000 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi umpama ada seorang hamba Allah melewati sirat, dia jatuh, dia tak selamat. Kata Rasulullah, nak nyampai ke dasar neraka itu 70.000 tahun perjalanan. Itu mana tu Zee? Belakang apa? Bukan 70.000 kilometer, 70.000 tahun perjalanan. Allah Akbar. Kita tidak bisa. Itu gambaran macam mana. Namun kita akan mendatang itulah tadi, melewati semua sirat. Yang mukmin juga melewati, yang kafir juga, ada iblis itu dari golongan jin, ada syaitan di situ. Semua melewati situ semua. Lewati semua. Nanti samping-samping dia itu itulah ranjau-ranjau nanti. Ada yang dicabik-cabik, ada yang itulah nak sampai debit jatuh dia. Itulah yang dimaksud dengan akan mendatangi, kata Allah, kamu pasti akan mendatangi neraka itu, akan masuk semua situ. Tapi kata Allah, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimin fiha jisya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim, orang-orang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang banyak berdosanya dalam keadaan nantinya berlutut di dalam neraka. Jadi orang-orang beriman pasal ini diselamatkan. Ketika beliau sirat itu diselamatkan. Kata Rasulullah itu ada yang dicabik-cabik, habis badan-badannya habis tercabik, tapi dia selamat pasal ini. Kenapa dia selamat? Kata Rasulullah, dosanya yang lebih kurang tepi dengan pahalanya. Fekti. Kalau macam itu sedap juga kalau fekti. Bukan piti. 50, umpama 50%, so, dosa dia 50%, pahala dia. Habis kena cabik ni. Tapi dia selamat, terasa. Asal kan? Alang kegirangnya hatinya. Tapi cabikan tu habis di badannya. Itu sebagai penembusannya. 50-50 aja kena dapat azab di sirat tu. Apalagi ya, cuma berapa persen pahala, ya Allah, ya Allah. Itulah gambaran untuk awalnya. Namun yang perlu kita garis bawahi, kalau kita berbicara masalah azab neraka ini atau masuk ke dalam neraka seorang hamba itu, yang menjadi catatan penting bagi kita adalah bahwa di dalam neraka itu manusia tidak akan pernah mati. Walaupun bagaimana azab neraka itu nanti yang kita kisahkan ini akan datang kepada seorang hamba penghuni neraka itu, dia tidak akan mati. Rohnya itu tidak mau berpisah. Ya. Itu yang jadi catatan penting. Kalau seandainya azab itu datang, mati masih juga beningan lah. Masih ada istirahatnya, waktu itu mati itu istirahatnya. Tapi dia tidak bisa mati. Ini sudah Allah jelaskan dalam beberapa ayat. Pertama, surat Toha
ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, fasik dan banyak dosanya dan seterusnya kepada ayat-ayat kami, peringatan kami, kata Allah, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Inilah desi yang tak tahan kita tu. Kalau dia hangus-hangus macam tu aja, tak masalah. Dah hangus, kulit kepala dah hangus, kulit kaki, badan semua, muka hangus. Tapi kata Allah, kami ganti yang baru. Lah hangus, ganti semula lagi, dibakar lagi. Macam bawang sate. Ya Allah, kata. Tuh. Malaikat tu rantai aja 70 hasta yang diikatkan pada bumi surga, bumi neraka. 70 hasta rantainya, itu panjang kata Rasul. Kata Al-Quran, ada itu ayatnya. 70 hasta diikat leher, kaki, diambil, dipanggang. Gimana nak melawan? Walaupun punya kata umpama 60 hasta umpama seperti penduduk surga, ya kalau lah diikat malaikat lebih besar lagi ya. Hangus, angkat balik semua, hangus, dibakar lagi, angkat lagi, boleh. Wajar kalau merintih, wajar kalau kata Rasulullah air matanya saking menyesali sampai macam tu banyak darah keluar dan merintih sampai mohon kepada Allah, matikan aja lah atau balik di muka bumi nak beramal soleh. Seyakin-yakinnya minta malaikat malik agar Allah mematikan nanti, wajar. Sampai merintih wajar. Kena mana tak tahan. Dia aja tercucur muncul Nabi okok dia aja tak pakai kerudung. Saya padang pernah dulu padang betul-betul masa kecil tu. Pintu dulu. Tak pun nak faham lah dari yang tu kan. Sukanya tangan tu dekat awal tu dekat part ini penyangga dia kan. Bila notok terpepet lah ni. Maru ni. Ni bebek hijau sana. Tu bawa terjepit pintu adik. Bukan dipanggang macam sate. Asal nak petam masa tu. Bapak adik pernah jatuh di pokok cengkeh. Legil lah. Mana? Bukan tinggi, lebih kurang semeter lebih lah Pak pernah. Dah sakit sedap. Angin lah kita berlayar, patah dan ni kita berdebit, panas. Jatuh dari pokok cengkeh memang semeter lebih jarak dia. Langsung saya nak petam. Kita lanjut. Last dah. Jadi. Habis. Jawab lah. Bagaimana? Lama. Okey, kita lanjut lagi. Jawab ni. Kalau tadi dibakar ya, dibakar kulit kepala. Kalau dalam surat Al-Ma'arij ayat 16, kalla innaha lazar nazza'atan lisyawa. Sama sekali tidak, kata Allah, sesungguhnya angka itu api yang bergejolak, yang melupaskan kulit kepala. Kalau tadi hangus, ada yang terkelupas, ada yang dihanguskan. Sama lah macam apa nama? Macam orang yang mesin tu, yang tergiling mesin rambut tu, dikupas. Surah An-Nisa ayat 10, apalagi bentuk azab neraka itu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini hati-hati kita ni. Tapi kata ulama, kalau memakannya tidak secara zalim boleh.
Contoh seperti apa? Umpamanya Macam mana pula? ada cara makannya. Al-Quran juga memberi gambaran. Makan dia itu umpama dia punya harta, kita mengelola hartanya, tapi hartanya kita ambil untuk makan dia juga, makan keluarga kita. Itu tidak menzalimi, tidak cara zalim. Yang zalim itu hartanya kita bantai, dia tak kita kasih, kita hati pula dia, itu yang zalim. Ikhlas kenapa? Walaupun kita campur dia ikhlas cuma zalim tak? Ya, banyak bentuk zalim. Ya, kita beri makan misalnya, tapi dia ikhlas. Ya, banyak bentuk zalim. Tapi yang tak zalim itu seperti itu. Kita mengelola hartanya, kita beri dia makan sama, kita pun makan sebagian juga. Itu tak, seperti itu tak. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim saudara, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, api neraka dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, nanti orang-orang yang zalim terhadap ada seperti itu. Jadi bahkan jangankan ambil harta anak yatim itu, dia ambil dia tanpa sepengetahuan anak yatim itu, bahkan sampai dah besar. Anak yatim tu dah tahu pun harta dia nak ambil tak bisa lagi. Ada yang seperti itu. Nanti kata Allah tu banyak harta tu, banyak tu api yang dimakan dia nanti. Kalau sebesar kebun umpama 2 hektar, berapa lama nak habis tu? Makan api neraka. Nauzubillah, subhanallah, kita berlindung ya Allah dan Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami akan menggiring orang-orang durhaka ke dalam neraka dalam keadaan dahaga. Ini panjang ayatnya, saya baca artinya dalam surat Al-An'am ayat 70. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadi agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat, penolong selain Allah. Dan jika dia hendak menembus dengan segala macam tembusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dirumuskan dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minum dari air yang mendidih. Jadi orang-orang masuk neraka tuh ini, hausnya itu kata Rasulullah bukan seperti haus orang puasa. Tapi kata Rasulullah, hausnya orang neraka itu kalau seandainya mereka jumpa air laut tuh habis, kering, diminum mereka. Masya Allah. Itu gambaran hiasnya. Artinya macam mana kalau seandainya air laut itu habis, hausnya itu bagaimana? Sama seperti bahwa bahwa ilmu Allah itu kalaupun dijadikan lautan sebagai tinta tak cukup, tambahlah berapa lautan takkan cukup. Itu menggambarkan bahwa luasnya ilmu Allah yang tiada taranya. Itu seperti itulah. Jadi kata Rasulullah, dahaganya orang neraka itu yang digiring tadi, yang Bapak baca ayat tadi itu, dahaganya itu dalam surat Maryam ayat 86 itu. Kalau seandainya dia minum air asin itu untuk satu orang aja, habis, air laut itu habis. Sehingga apa yang diberi air, tapi air panas mendidih, diminum, tak dapat nak saking haus, diminum. Air panas mendidih itu, air panas mendidih itu bukan yang air panas mendidih kita tu, Adi. Nanti ada ayat lagi. Saking panasnya itu, dia minum ni habis cair ni. Dia ni kuah, obat kuat ni kuah ni habis ni. Panasnya air itu. Kalau panasnya air minum itu paling melepuh ni kan, dia apa? Lepuh. Dia bukan lepuh pak, habis ni, leleh. Sampai usus keluar ni. Macam mana panas tu? Hadza falyazuquhu hamimu wa wassaq. Dan inilah azab, maka biarkan mereka merasakan minuman air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ada juga air yang sangat dingin, tapi dinginnya itu
Bukan dingin es yang ada kutub tu, kan? Tu belum seberapa tu dingin tu. Dingin tu kalau kena tangan, tangan beku. Kena perut beku. Kena kepala beku. Panas dinginnya itu kata ulama. Bukan dingin macam air kulkas. Kalau ni air kulkas tu, air kutub tu masih belum kena ke langsung beku. Ni kena tu langsung beku. Sama lah seperti air panas, kena langsung leleh. Sangat panas, saking dingin kena langsung minum tu langsung beku. Bayangkan. Tapi kata Allah, maut tak mau berpisah dengan dia. Apa dah azab kawan tu? Min waraihi jahannam wa yusqa mimma in sadid. Di hadapan mereka ada jahanam dan dia tidak akan diberi minum kecuali dengan air nanah. Allah Akbar. Air nanah. Tadi pernah tengok nanah? Kalau masa bapak kecil dulu tu sering kudis bertokak. Bertokak tu ya orang dulu faham lah. Jadi dia akan buat tekung apa pekung nama tukang doa pada Islam, pekung kaki pekung tu bernanah. Laba bapa Mariati Puyen tu mengalami apa yang masa Pak Pemenang Pak Adam pekung nanah. Paham apa pun ada paham. Tukak Betul lah, tokak. Biasanya tu sudah Akut Pak. Kadang-kadang dah macam ulat je. Ya betul. Jadi lah macam tu Ini kan generasi milenial. nanah tu. Hewan kota. Jadi diberi, ya Allah, diberi air minum dari nanah. Sampai air minum aja kita InsyaAllah minggu depan ada jadual kita lanjutkan lagi je. Kena panjang je, bonyok untuk asal. Letak minggu depan Bapak. Tak, lanjut dulu. Dia tak boleh bersambung Pak. Sampai di sini dulu. Kalau ada nak bertanya, silakan pada kawan-kawan nak bertanya. Kalau dapat sejawab, tak dapat jawab, ditunda. Amal dah dapat minggu depan, tahun depan InsyaAllah jawab dia. Okey ni, silakan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau zoom. Oh ya Pak, silakan. Tapi saya bawa Iris tu. Ya silakan. Okey ni. Sebenarnya pertanyaan ini untuk diri saya sendiri, Pak. Maksudnya jawabannya untuk saya sendiri. Okey. Jadi banyak sekali yang diceritakan dalam Quran tentang azabnya Allah seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana dahsyatnya. Itu baru gambaran, apalagi asli dia. Ya betul. Ya kan? Pertanyaan saya, begitu dahsyatnya peringatan Allah dalam Al-Quran, tetapi kita ini santai-santai saja. Bagaimana WHO memerintahkan kepada kita supaya kita pakai masker, seketika itu juga kita pakai masker. Sementara perintah Allah yang menciptakan kita abaikan. Pertanyaannya macam mana kita Pak mengantisipasinya? Okey. Itu je lah. Baik, memang benar kata orang bijak mengatakan apabila manusia itu diberi ancaman masalah urusan akhirat, dia akan cepat menyelesaikannya. Yang kata Allah, manusia itu dalam Al-Quran sangatlah bodoh, sangat zalim, sangat bodoh. Itu Allah katakan, bukan apa yang dalam Al-Quran. Kita cari ayat yang banyak. Ketika manusia itu diancam dengan bahayanya dunia, kata orang bijak, dia akan segera mencari jalan keluar. Contoh, ketika dia diberi kemiskinan, dia sibuk bagaimana dia menjadi kaya. Dia bekerja mati-matian. Ketika dia sakit, apa saja, dia akan berusaha mencari obat. Kalau tak tembus obat yang memapak Dr. John tu, dia cari ke dukun kampung yang mahir, asalkan sembuh penyakit dia. Bahkan malam-malam pertama corona tu, ada medah rebus telur merah tengah malam tu untuk menghilangkan
wabah corona, bangun tengah malam cari telur. Telur merah. Bapak setuju dengan orang bijaknya mengatakan, setuju Bapak. Subuh tu macam malam. Tapi kata dia, apabila manusia itu diancam dalam urusan akhirat, dia cuek-cuek saja. Kenapalah hal ini terjadi? Pertama, kata ulama, penyebabnya adalah dunia inilah dia rasakan, dia langsung nikmat. Jadi menikmati, menikmati, sehingga dia refleks otomatis. Tapi urusan akhirat dia ditunda, tak dinampak, baru dikabarkan beritanya. Sehingga disitulah timbul keraguan bagi orang-orang yang apabila diancam akhirat, seperti yang bilang tadi. Ini belum apa nanti, banyak lagi ancam azab yang luar biasa yang ngeri kita dengar tu. Dia sama je, kena benda tu belum dilihat dia, belum dirasakan dia. Nanti kan sifatnya, sehingga dia timbul keraguan. Dia tidak. Satu. Atau dia tak ada keraguan, tapi godaannya kuat. Dan awak, itu kan urusan akhirat nanti lah. Macam yang hati-hati itu kan. Tak apa, nama kata Ustaz Abu Janda ni, saya daripada bertemu dengan Ustaz Zulkarnain di surga, biar saya masuk neraka. Dia kira gambaran yang Allah berikan dalam Al-Quran tu, itu hanya sedar cendah gurau, main-main Rin. Dok dahsyat seperti yang cerita Al-Quran. Betul kata Rin, ini baru gambaran. Sehingga dia seperti itu, biarlah saya masuk neraka, bertemu dengan artis kawan-kawan lama senior. Kira dia neraka tu macam penjara yang ada dekat apa nama? Orang yang korupsi tu. Cara mengantisipasinya tidak lain tidak bukan, salah satu adalah memperbanyak amal. Jangan cuba-cuba, kerana yang lain itu takkan mempan untuk menangkal tu. Amal manusia itulah yang akan membentuk akidah, keyakinan yang mantap. Itu makanya Fitri, ada kenikmatan yang Allah cabut. Kenikmatan yang Allah cabut ada. Apa tu? Dari beribadah. Contoh, seorang yang tidak Allah beri sempat untuk solat tahajud, itu pada dasarnya Allah cabut kenikmatannya. Itu oranglah yang kaji tasawuf dia. Jadi kalau ada orang-orang alim tu dia tak tahajud, umpama dia lupa, tak sempat bangun, tersiang, itu dia sangat menyesal. Kenapa? Dicabut oleh Allah pada waktu itu nikmat tahajudnya itu. Kenapa? Tahajud itulah yang akan membentuk karakter, akidah dia, perilaku dia yang mantap. Nilai tak bisa. Bahkan Dr. Ibn Sina di Pekanbaru tu, bapak waktu dulu kan kuliah Pekanbaru. Nah, sesuatu di situ bawa istri berobat atau apa juga. Dia ceramah sesuatu orang bagian kerohanian ceramah. Apa kata dia? Sebenarnya yang membuat otak kita, IQ kita lemah, itu sebenarnya dosa yang kita lakukan. Kenapa orang-orang terdahulu itu dan anak-anak kecil hafalannya, ingatannya kuat? Kerana orang-orang terdahulu itu taatnya tak bisa disama dengan taat kita ni. Dia tak campur aduk antara hak dengan batin, tak dicampur. Kenapa anak-anak kuatan ingat rata-rata? Kerana dia belum dicampuri dengan batin. Kan anak kan kalau melakukan kesalahan dan dicatat dosa dia, maka anak kena bersih dia. Jadi bapak lama mikir, cuba praktek banyak sikit, agak lari dari apa namanya, dari agama, lari sikit. Memang ya, ibadah malas, apa nama, mulut ni mudah mengucapkan hal-hal yang kotor, tip mata ni mudah, apa nama, nak melihat yang diharamkan, memang mudah, tak ada penghalang rasa dia. Mohon maaf aja.